Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial Apache Maven. Sebelum kita mulai ke materi, kita kenalan dulu ya. Nama saya adalah Eko Kurniawan Kanedi, saat ini kerja sebagai Technical Architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Nah, saya sendiri pengalamannya untuk kerja udah lebih dari 10 tahun, dan di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya selalu menyempatkan diri untuk berbagi sharing tentang programming di YouTube channel saya, yaitu YouTube Programmer Zaman Now. Kalau teman-teman pengen diskusi sama saya, biasanya saya juga suka balas-balas ya, chatting dari teman-teman, bisa via Telegram, atau juga dari Facebook, fanpage juga ada ya, yang untuk programmer zaman now, ada Facebooknya, ada Instagram, atau YouTube-nya udah pasti ya. Kalau teman-teman misalnya pengen diskusi secara resmi, kayak dari perusahaan, pengen training, pengen konsultasi, dan sebagainya, teman-teman bisa email ke email saya. Materi ini adalah materi bukan untuk pemula banget ya. Jadi teman-teman perlu mengerti beberapa hal sebelum teman-teman bisa mengikuti materi ini. Yang pertama, teman-teman harus ngerti tentang Java dasar. Ya, selanjutnya teman-teman juga perlu ngerti tentang Java Object Oriented Programming. Nah, baru kalau teman-teman sudah mengerti dua ini, baru teman-teman bisa mengikuti materi yang sekarang saya bawakan, yaitu Apache Maven. Kalau teman-teman belum pernah belajar Java dasar dan Java Object Oriented Programming, tidak masalah, teman-teman bisa tonton juga di channel Programmer Zaman Now. Di sana sudah ada dan free ya, teman-teman bisa tonton. Oke, kita akan bahas apa sih di materi ini? Lumayan banyak yang akan kita bahas, dari nanti teman-teman akan belajar tentang pengenalan build automation. Kenapa sih kita butuh ya membuat build automation dibanding kita manual kalau misalnya mau membuild sebuah project. Lalu nanti teman-teman akan berkenalan dengan apa itu Apache Maven, lalu gimana caranya kita bikin project menggunakan Apache Maven. Nanti teman-teman juga akan belajar tentang Maven Lifecycle, cara build project, dependency management di Maven, bahkan kalau teman-teman pengen bikin multi-module project, nanti kita akan belajar di materi ini. Dan masih banyak yang lainnya. Oke, nggak usah lama-lama ya intronya, jadi kita langsung aja masuk ke materi. Sekarang kita akan berkenalan dengan build automation. Build automation adalah proses mengotomatisasi tahapan pembuatan software dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Contohnya, teman-teman kalau bikin aplikasi pakai Java, otomatis kan kita harus nge-compile source code Java-nya. Oke lah kalau misalnya menggunakan IDE, itu kan dibantu ya, otomatis dikompilekan oleh IDE-nya. Tapi kan nanti kenyataannya teman-teman nggak mungkin bawa IDE ke dalam server misalnya. Pasti teman-teman harus kalau di server harus ngelakuin compile. Jadi nggak mungkin IDE-nya kayak misalnya IntelliJ IDEA teman-teman bawa ke server, itu nggak mungkin sama sekali ya. Nah, artinya apa? Artinya teman-teman akan melakukan proses seperti itu, mengcompile dari source code menjadi binary. Habis itu teman-teman juga akan melakukan packaging source code dari binary-nya ya, packaging binary code-nya menjadi distribution file. Contohnya kalau di Java dari .class akan menjadi jar file, Java archive, atau kalau web archive. Habis itu teman-teman mungkin akan membuat dokumentasi kalau memang dibutuhkan, dan menjalankan automation test-nya kalau memang nanti udah implementasi unit test, sampai mungkin kalau teman-teman butuh dependensi, kayak contohnya teman-teman bikin aplikasi dan dia butuh library orang lain, maka teman-teman juga harus manage semua itu. Jadi itu adalah proses build ya, dan build automation itu mengotomatisasi semua proses tersebut, jadi teman-teman tidak perlu lakukan secara manual lagi. Ini contohnya proses kompilasi source code. Jadi dari source code, teman-teman akan compile, habis itu menjadi binary file. Nah, itu biasanya kan kita lakukan manual ya, kalau tanpa menggunakan IDE. Kalau pakai IDE, oke dibantu. Tapi gimana kalau teman-teman nggak pakai IDE? Kayak nanti source code-nya ada di server, teman-teman harus compile. Maka teman-teman harus lakukan ini manual. Nah, ini semua bisa diotomatisasi menggunakan build automation. Selanjutnya, mempackage binary file. Dari binary file .class ya. Habis itu kita akan package menjadi distribution file. Kalau di Java ada beberapa, ada jar, Java archive, ada war, web archive, ada AR, enterprise archive. Nah, itu ada banyak banget ya. Jadi, teman-teman bisa lakukan ini menggunakan build automation. Jadi, tidak perlu dilakukan secara manual. Kalau manual sebenarnya bisa, cuma ribet. Selanjutnya, contohnya membuat dokumentasi. Teman-teman kan kita udah pernah bahas ya soal Java Doc. Jadi kan kalau saya sering kasih link, ini link Java Doc-nya gitu. Nah, sebenarnya Java Doc itu di-compile dari source code. Jadi si Java itu punya kemampuan nge-compile dari source code menjadi dokumentasi. Nah, teman-teman bisa lakukan manual sebenarnya, cuma capek ya kalau manual. Jadi
dengan build automation kita bisa melakukan hal ini secara otomatis. Selanjutnya, teman-teman juga akan melakukan otomatisasi automation test kalau misalnya menggunakan build automation. Jadi nanti itu kalau pada kenyataannya ya, teman-teman saat bikin aplikasi itu nggak cuma bikin source code saja, teman-teman pasti akan bikin test code-nya. Jadi unit test-nya. Nanti testingnya akan dijalankan secara otomatis menggunakan build automation. Nanti teman-teman juga bahkan bisa lihat test result-nya. Misalnya kalau ada test result yang gagal, teman-teman pengen menggagalkan si build automation-nya. Nah, itu juga bisa dilakukan. Selanjutnya yang paling ribet itu sebenarnya manage dependency. Jadi kalau kita bikin aplikasi itu jarang banget kita bikin aplikasinya semuanya manual. Contohnya kalau teman-teman bikin aplikasi web, mungkin teman-teman bakal butuh library dari web framework yang sudah ada. Kayak contohnya kalau di Java ada Spring Web MVC, ada Apache Struts dan sebagainya. Itu kan kita harus, kalau misalnya kita lakukan manual, itu kita harus download library-nya. File jar-nya itu harus di-download, habis itu disimpan di laptop kita, habis itu di-compile ya bareng. Nah, itu kan ribet gitu ya. Nah, dengan menggunakan build automation, itu semua bisa dilakukan secara otomatis. Nanti library-nya akan di-download otomatis, di-combine sama project kita, lalu di-compile, dan di-running secara otomatis semuanya. Ini adalah contoh-contoh build automation. Jadi, proses yang tadinya harus kita manual lakukan, itu semua kan bisa dibikin automation menggunakan build automation. Nah, ini adalah tool-toolnya. Contohnya, ada Apache Maven yang sekarang akan kita bahas, ada juga Apache Ivy, atau juga ada Gradle. Kalau yang di Java sebenarnya Apache Maven bisa digunakan, Ivy juga bisa, dan Gradle juga bisa. Cuma saat ini yang paling populer untuk programmer Java adalah Apache Maven. Kalau teman-teman mungkin belajar Kotlin, Android, itu dia pakainya Gradle. Oke, sekarang kita berkenalan dengan Apache Maven-nya. Apache Maven itu adalah salah satu build automation yang free. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, dia free dan juga bahkan open source. Nah, dia menggunakan XML untuk mendefinisikan build script-nya. Nanti akan kita bahas ya. Nah, Apache Maven saat ini sangat populer di kalangan Java developer. Iya, udah pasti sih. Emang saat ini mayoritas Java developer itu pakainya adalah Apache Maven. Dan Apache Maven juga running menggunakan JVM sebagai fondasi dasarnya. Jadi, si Apache Maven itu di-build-nya pakai Java sendiri. Dan kalau teman-teman pengen download Apache Maven-nya, bisa buka maven.apache.org. Ini website resminya, silahkan dibuka ya. Saat teman-teman menggunakan Apache Maven itu nggak cuma mendukung Java loh, jadi ada banyak sebenarnya teknologi yang didukung sama si Apache Maven. Jadi bahasa pemrograman yang lain seperti Kotlin, Groovy, Scala, dan lain-lain, itu sebenarnya teman-teman kalau mau bisa pakai Apache Maven sebagai build tool automation-nya. Jadi nggak cuma Java, cuma di sini kita fokusnya ke Java aja ya. Sekarang kita akan menginstal Apache Maven ya. Sebelumnya silakan teman-teman download dulu di maven.apache.org. Pastikan teman-teman sudah selesai download dulu ya. Jadi di sini tuh versi yang terbaru adalah 363. Nanti tergantung teman-teman saat ini buka versi berapa ya yang terbarunya. Nah, teman-teman di sini tidak ada ini ya, tidak ada yang spesifik harus buat Windows, buat Mac, buat Linux, nggak ada. Karena si Maven itu dibuatnya pakai Java, jadi bisa di-running di semua sistem operasi. Nah, di sini contohnya saya mungkin sudah download ya, karena kalau saya download sekarang takutnya lama, jadi saya udah download sebelumnya. Jadi saya download yang ini, yang zip. Sudah saya simpan. Ya, ini. Jadi ini ada Apache Maven. Ini kita buka, kita tinggal ekstrak aja. Ini kan zip file ya. Nah, isinya ada ini, Apache Maven. Jadi cuma ini doang. Di dalamnya ada si Maven-nya yang ada di bin. Nah, di sini ada yang CMD ya, Command Prompt yang buat Windows. Yang ini Maven ini yang buat Linux atau Mac. Oke, selanjutnya setelah install ngapain? Setelah download. Nah, setelah download teman-teman cukup setting path. Jadi cara setting path-nya simple. Ini di Windows saya ada contohnya dan di sini untuk Mac atau Linux. Jadi kalau untuk Mac atau Linux dulu ya saya bahas. Teman-teman tinggal tambahkan di BaseRC atau ZSHRC atau mungkin ada di .profile ya. Teman-teman tinggal export Maven home-nya ada di mana. Misalnya di sini Maven home-nya. Lalu teman-teman tinggal export path ya. Lalu tambahkan $maven home/bin. Ini biar directory bin-nya itu ke ini ya. Ke
Nah, ini directory bin ini bisa diakses dari terminal. Kalau di Windows gimana? Kalau di Windows memang agak sedikit berbeda ya, udah pasti beda sih ya, karena sistem operasinya beda. Nah, kalau di Windows ini contoh setting Java 4, kalau teman-teman yang udah pernah setting Java 4 ya, di video tutorial saya sebelumnya, mungkin tahu ya, caranya sama sih, diekstrak si Maven-nya, lalu teman-teman edit environment variable, lalu di sini, kalau ini kan Java Home, teman-teman bikin Maven Home. Lalu tinggal dimasukkan di sini lokasi si Maven-nya. Lalu setelah itu teman-teman edit yang path ini ya, path ini diklik, habis itu diedit, lalu tambahkan di sini new $maven home $/bin, seperti itu. Nah, untuk mengetesnya gimana, apakah ini sudah sukses atau belum, teman-teman bisa pakai perintah maven strip version. Oke, kita akan setting dulu, kalau saya yang di Mac ya. Tadi kan udah yang di Windows, sekarang kalau di Mac seperti apa? Jadi cukup ngikutin sama kayak seperti ini, jadi kayak di Linux. Oke, jadi saya buka dulu terminal. Saya akan buka pakai Visual Studio Code, di mana kalau saya menggunakan ZSH Shell, jadi saya bukanya di ZSHRC. Oke, di sini apakah sebelumnya sudah atau belum ya? Saya agak lupa. Oke, belum ada sepertinya untuk Maven. Jadi saya akan copas yang ini. Ya. Jadi di sini simpelnya saya cukup bikin Maven Home. Lalu saya perlu masuk ke tools cd apache maven untuk tahu pwd direktorinya. Oh, ini direktorinya. Saya copy. Saya paste di sini ya, direktori Maven-nya. Lalu di sini berarti tinggal ganti maven home/bin. Jadi cukup seperti ini. Ini adalah Maven configuration. Jadi seperti ini. Ini kalau di Mac sama di Linux caranya seperti ini. Setelah itu, kita perlu buka terminal baru ya. Karena kalau terminal ini otomatis belum ke reload konfigurasinya. Ini buka terminal baru. Setelah itu saya akan ketikkan type mvn untuk mengecek apakah lokasinya sudah benar atau tidak. Nah, sudah ada ya, benar ke sini. Lalu tinggal kita cek mvn minus atau -1 ya. Saya jadi lupa. Oh ya, minus ya, minus. Kalau Java kan Java minus version. Kalau Maven minus version. Enter. Oh sorry, bukan Maven, MVN ya. Minus version. Nah, keluar. Ini Apache Maven yang versi sekian. Maven Home-nya ada di sini ya. Dilihat. Dan saat ini saya pakai Java versi 15. Nanti mungkin disesuaikan dengan versi Java yang teman-teman install. Dan ini, OS-nya macOS. Jadi sekarang kalau teman-teman sudah keluar seperti ini, berarti kita sudah berhasil menginstal si Apache Maven-nya. Jadi cukup sederhana sebenarnya, nggak perlu install pakai klik-klik ya, cukup setting path-nya aja. Jadi ini lebih bersih sih kalau suatu saat teman-teman udah nggak butuh lagi versi Maven ini, kayak pengen upgrade ya tinggal diganti path-nya doang. Jadi tidak mengotori si sistem operasinya. Sekarang kita akan membuat project menggunakan Apache Maven. Maven mendukung pembuatan berbagai macam project ya, dengan mudah, udah otomatis. Pembuatan project di Maven itu menggunakan yang namanya archetype. Jadi archetype itu ya sederhananya dia adalah template project lah ya. Jadi kita bisa menggunakan yang sudah disediakan oleh Maven, jadi ada banyak sekali ya yang sudah disediakan sama Maven-nya. Atau kalau teman-teman mau bikin sendiri juga sebenarnya bisa. Nah, ini adalah halaman dokumentasi tentang archetype. Jadi teman-teman juga bahkan di sana ada dokumentasi untuk pembuatan si archetype itu sendiri. Nah, terus gimana cara membuat project menggunakan archetype ini? Caranya simple. Teman-teman cukup gunakan perintah maven archetype generate, _2 generate ya. Nanti teman-teman akan diminta milih untuk template-nya. Template-nya apa? Contohnya yang paling sederhana sekali adalah maven archetype quick start. Ini template untuk bikin Java project yang sederhana. Oke, kita akan praktekkan. Jadi, kita akan masuk dulu ke directory ya. cd saya bikinnya di development YouTube. Habis itu maven archetype. Awas jangan salah ngetik. Generate.
Tunggu. Biasanya kalau di awal memang agak sedikit lama karena harus download list of templates-nya dulu. Tinggal teman-teman tungguin saja sampai keluar. Nah, ini keluar. Ini banyak banget ya, sampai 2.700 template, bayangin, banyak banget gitu. Ini banyak banget, tapi kita akan pilihnya yang ini sih, yang mana ya? Ini bisa di ini nggak ya, di filter nggak ya? Yang ini, yang Maven Archetype Quick Start. Defaultnya 1674. Defaultnya 1674. Kita lihat 1674 mana nih? Wah, kayaknya udah hilang di atas sana. Oke, kita akan pilih. Coba diketikkan ya, archetype. Sorry, tadi apa? Maven Archetype Quick Start. Quick Start ya, Quick Start. Enter. Oke. Ketika kita enter, dia ngasih tahu ada dua nih yang ada Maven Archetype Quick Start-nya. Ada yang ini, Comhauser, ada yang ini. Nah, kita pilih yang bawaan dari si Maven-nya ya, yang ini. ORG Apache Maven. Jadi kita pilih yang 2. Kita enter 2. Ini adalah versinya. Jadi ternyata ada banyak versi juga. Mau versi berapa? Kita pakai versi yang paling terbaru aja, yang 8 berarti ya. Jadi pilihannya 8. Ini defaultnya pun sudah 8 sih. Kita tinggal enter kalau gitu. Nah, sekarang kita tentukan group ID. Group ID itu kayak, jadi saat kita bikin project di Maven, kita harus ngasih tahu ada grupnya. Grup itu apa sih? Biasanya sih nama company-nya ya. Nah, contohnya di sini saya pakai grupnya adalah Programmer Zaman Now. Ada artifaknya. Artifak itu apa? Artifak itu biasanya adalah nama project-nya. Jadi di sini saya cobanya belajar Apache Maven, nama project-nya. Versinya. Jadi saat kita bikin project, itu kita harus tentukan versinya. Saya tetap akan gunakan 1.0 snapshot, jadi tinggal enter saja. Package-nya. Ini saat teman-teman bikin, nanti akan dikasih contoh ini ya, aplikasi main program. Dan teman-teman akan diminta package-nya apa nih? Saya package-nya akan programmer.zaman.now.maven. Enter. Nah, ini konfirmasi. Dibaca lagi grup ID-nya Programmer Zaman Now, artifak ID-nya belajar Apache Maven, versinya 10 snapshot. Package-nya ini kayaknya udah benar semua ya. Kalau udah benar tinggal saya yes, enter. Otomatis dibuatkan. Ini jadi direktori baru di sini. Jadi ada direktorinya namanya belajar Apache Maven. Nah, sekarang saya tinggal masuk ke CD belajar Apache Maven. Nah, ini udah ada ya. Nah, untuk lebih gampang, saya akan buka menggunakan IntelliJ IDEA. Saya open. Oke, masuk ke development, YouTube, belajar, mana? Apache Maven, nah ini ya. Tinggal saya open. Saya maximize. Sudah. Artinya sekarang kita udah ngebuka project-nya di Apache Maven. Next-nya kita akan bahas tentang struktur folder si Apache Maven itu sendiri. Sekarang kita akan bahas tentang struktur project Apache Maven. Jadi ini adalah struktur project Apache Maven. Jadi kalau teman-teman sebelumnya kan sudah kita buat ya project-nya. Nah, ini strukturnya seperti ini kurang lebih. Ini kalau yang folder.idea ini nggak usah dihiraukan, ini bawaan dari IntelliJ IDEA. Nah, yang bawaan dari Maven adalah src ini ya, ini source. Ini berarti adalah lokasi kita menyimpan source code kita. Di mana dalamnya ada dua folder. Folder yang pertama main, folder yang kedua test. Main itu adalah isinya ada Java. Dan di test juga di sini ada Java. Ini main itu berarti kita memasukkan source code aplikasi kita di dalam main. Kalau test itu source code unit test, yang kebetulan mungkin di materi ini tidak kita bahas ya. Jadi intinya kalau teman-teman mau masukkan source code aplikasi kita, itu ada di bagian main. Kalau source code untuk unit test ada di test. Di dalam main itu ada Java, folder Java. Nah, kenapa ada folder Java? Karena si Maven itu kan bisa multi-programming ya, multi bahasa ya. Jadi kalau misalnya
Kotlin biasanya dia foldernya main, di dalamnya ada folder Kotlin. Kalau Scala dia main, ada folder Scala. Nah, kalau Java dia main, di dalamnya ada folder Java. Nah, dalam folder Java ini teman-teman bisa bikin seperti source code biasa. Jadi di dalamnya bisa bikin package, bisa bikin Java code, dan sebagainya. Termasuk yang unit test juga sama, di sini ada folder Java, lalu di dalamnya ada package ya. Dan di sini teman-teman bisa memasukkan si kode unit testnya. Saat teman-teman melakukan nanti proses kompilasi, Apache Maven ini dia akan nge-compile semua source code-nya ke dalam direktori yang namanya target. Kalau teman-teman dulu sebelum pakai Apache Maven di IntelliJ IDEA, itu kan ketika kita compile, dia akan masuk ke direktori out ya. Nah, kalau di Maven, dia masuknya ke direktori target. Nah, kalau yang ini, yang file YML itu bawaan dari IntelliJ IDEA-nya, nggak usah dihiraukan. Nah, ini adalah deklarasi dari struktur Maven. Namanya adalah POM XML. Jadi, semua konfigurasi dan deklarasi, dependensi, dan sebagainya punya Apache Maven itu disimpan di POM XML. Oke, sekarang kita buka project-nya. Jadi kan ini. Nah, ini adalah POM XML-nya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini source, main, isinya ada package yang sudah kita buat ya. Di sini ada contoh aplikasinya, isinya cuma hello world doang, lihat. Nggak ada apa-apa lagi. Ini unit testnya juga cuma unit test biasa, nggak ada apa-apa. Nah, selanjutnya yang banyak itu ada di sini, POM XML. Jadi di sini adalah definisi yang tadi kita masukkan. Contohnya di sini ada grup ID-nya ya yang tadi kita buat, ada artifak ID-nya, ada version-nya, ada namanya. Ini biasanya ngikutin dari nama artifak ya. Jadi artifaknya sama nih kayak gini. Oh, di sini ada URL. Ini di sini ada komentar si fix me ya. Teman-teman bisa ganti di sini URL-nya menjadi URL ke website teman-teman. Ini ada source code-nya, tipe encoding-nya pakai UTF-8. Nah, ini ada compiler untuk source compiler dan target compiler ya. Jadi ini default-nya pakai 1.7. Karena kebetulan saya pakainya Java 15 ya. Jadi saya ini akan upgrade ke 15. 15 ya. 15 seperti ini. Jadi ini kita upgrade. Lalu di sini ada dependensi, nanti kita akan bahas lebih detail, dan di sini ada build management. Ini juga teman-teman nggak perlu ubah sebenarnya kalau untuk belajar ya. Nah, oke. Selesai kayaknya. Nah, teman-teman saat ngerubah file ini, idealnya itu teman-teman melakukan reload ulang. Caranya gimana? Jadi teman-teman ketika ngubah, tadi kan saya ubah ya dari 1.7 ke 15. Ini di sini ada icon load Maven changes. Kalau teman-teman di sini tidak ada icon ini, teman-teman bisa buka Maven, tinggal klik ini. Ini ada reload. Ketika reload, dia akan nge-reload perubahannya. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah struktur project si Apache Maven. Nah, teman-teman untuk memastikan, ini kan pakainya Java 15 ya. Kebetulan saya menggunakan Java 15 defaultnya. Kalau teman-teman saya di project ini tidak menggunakan Java 15 atau misalnya tiba-tiba loh kok di sini bukan Java 15, teman-teman bisa edit di sini ya, menggunakan file. Di sini ada project structure. Lalu di sini project. Nah, di sini pilih versi berapa JDK-nya. Di sini contohnya ada banyak kan JDK saya pilih versi 15. Nah, ini ada language-nya, language level-nya. Tadi kan kita udah ubah ya. Coba kalau kita ubah lagi ya, di sini 1.7 misalnya. 1.7. 1.7. Ini saya reload. Kita lihat project structure-nya. Nah, di sini di modul-modulnya, lihat ini berubah jadi 7 ya. Jadi dia jadi 7 tuh versinya. Tapi kalau saya rubah lagi ke 15, ini 15, saya reload. Kita lihat. Kalau di sini ternyata teman-teman tidak berubah, nah ini berubah jadi 15 ya. Jadi ngikutin dari ininya, Maven compiler sama source sama targetnya. Jadi kalau di sini teman-teman tidak berubah, teman-teman tinggal rubah aja di sini, ya. Oke, jadi itu adalah detail dari struktur project Maven. Nanti kita akan jelaskan satu persatu ya dari dependensi dan sebagainya di materi-materi selanjutnya. Sekarang kita akan bahas tentang Maven Lifecycle.
Maven itu bekerja dalam konsep yang namanya life cycle. Jadi untuk menjalankan life cycle, kita bisa menggunakan perintah mvn, ya, Maven-nya itu sendiri, spasi, nama life cycle-nya. Life cycle akan menjalankan banyak sekali plugin, entah bawaan dari Maven-nya, atau kalau kita pengen menambahkan plugin sendiri juga bisa sebenarnya. Nah, untuk lebih detailnya teman-teman bisa baca di sini, karena life cycle itu banyak banget di Maven. Walaupun mungkin ya, pada kenyataannya mungkin kita cuma pakainya beberapa aja ya, tapi sebenarnya aslinya itu banyak sekali life cycle di Maven. Oke, ini kita bahas beberapa saja yang biasa kita gunakan. Contohnya di sini ada clean, ya. Nama life cycle-nya ini menghapus semua folder yang ada di target. Jadi semuanya dihapus. Lalu ada compile. Compile itu untuk melakukan proses kompilasi dari source code kita ke ke binary, ya. Habis itu ada test compile. Ini untuk melakukan kompilasi dari source code testnya ke binary. Lalu test itu untuk menjalankan unit testnya. Lalu package untuk membuat distribution file aplikasi. Lalu install itu untuk menginstal project ke local repository. Jadi defaultnya kalau teman-teman bikin satu project, kalau teman-teman pengen di-include di project yang lain, itu teman-teman nggak bisa. Teman-teman harus install dulu. Install itu nanti dia akan disimpan di local repository, nah baru nanti teman-teman bisa pakai di project yang lain. Atau ada deploy itu untuk ngedeploy ke remote repository, ya. Kalau install itu ke local repository, kalau deploy itu ke remote repository. Oke, kita akan coba beberapa contohnya di sini. Silakan buka. Jadi saya akan buka terminal. Saya pakainya ini aja ya, IntelliJ IDEA. Biar enak di sini langsung. Nah, di sini teman-teman bisa pakai Maven clean. Ini untuk menghapus folder target. Cuma kebetulan di sini kita belum ada ya folder target. Nah, biar ada, teman-teman bisa melakukan Maven compile. Ini untuk melakukan proses kompilasi source code kita. Di sini kebetulan cuma hanya ada satu source code. Ya, app doang. Nah, kita akan coba compile. Nah, sukses compile-nya. Jadi, bayangin kalau file Java-nya ada ratusan, bahkan ribuan, teman-teman cukup satu perintah doang, Maven compile. Proses kompilasinya diotomasi langsung sama si Maven-nya. Nah, di sini otomatis ada folder target, ya. Di dalamnya ada classes. Di sini ada kelas hasil compile-nya, ya, ini. Selanjutnya, kalau teman-teman pengen melakukan kompilasi yang unit test-nya, ini kan ada unit test-nya, teman-teman bisa menggunakan perintah Maven test compile, seperti ini. Nah, selesai. Di sini ada test classes, ya, ada juga nih unit test-nya. Udah di-compile juga, jadi seperti itu. Nah, kalau saya pakai Maven clean, ini otomatis di-delete directory targetnya. Nah, hilang lagi ya. Nah, teman-teman kalau pengen lebih dari satu, bisa Maven compile, misalnya ya, habis itu test compile. Ini bisa juga. Jadi langsung sekaligus dua life cycle itu boleh, nggak masalah. Nah, dia nanti akan compile, habis itu dia akan melakukan test compile. Nah, selesai ya. Nah, terus kalau teman-teman pengen coba running unit testnya, teman-teman bisa menggunakan test. Jadi Maven test seperti ini. Ini nge-running unit testnya. Nah, di sini download dulu beberapa library. Nah, selanjutnya dia akan ngelakuin tes. Nah, bayangin download ini dia dilakukan secara otomatis. Jadi kayak nge-running unit test framework-nya ya. Untuk download unit test framework-nya itu dilakukan secara otomatis sama si Maven-nya. Lalu dia merunning unit testnya. Di sini ada test run-nya 1 ya. Dan suksesnya 1 ya, failure-nya 0. Jadi semuanya sukses. Jadi ini adalah Maven Lifecycle. Next-nya kita bakal banyak sekali pakai Maven Lifecycle ini. Sekarang kita akan bahas tentang build project. Saat kita membuat project kan biasanya ada dua jenis source code ya. Yang pertama adalah kode programnya, dan yang kedua adalah unit test-nya. Jadi nanti tuh kalau kenyataannya teman-teman kalau bikin project itu pasti source code-nya ada source code aplikasi kita dan ada unit test-nya. Dan Maven sudah mendukung hal tersebut, jadi teman-teman nggak perlu khawatir soal itu. Nah, untuk menjalankan kompilasi program, seperti yang sebelumnya sudah kita praktekkan, kita cukup menggunakan Maven compile. Ini nanti dia akan melakukan kompilasi semua source code kode program kita. Jadi semuanya. Jadi kalau di sana ada 100, dia semuanya akan dikompil. Jadi bayangin semudah itu teman-teman melakukan proses automation untuk melakukan
compile, jadi nggak perlu satu persatu lagi. Nah, selanjutnya untuk tes juga sama, kalau teman-teman pengen menjalankan unit test, teman-teman cukup gunakan Maven test. Jadi kalau nanti ada ratusan unit test, itu akan semuanya dijalankan secara otomatis. Jadi teman-teman nggak perlu manual satu-satu. Jadi bayangin segampang apa kalau teman-teman menggunakan Maven. Dan kalau teman-teman pengen mem-package project teman-teman bisa menggunakan perintah Maven package. Nanti dia akan di-package jadi satu buah file, tergantung ya kita pakai jar kah, atau war kah, atau AR kah. Nah, di project ini kebetulan kita pakainya jar alias Java Archive. Jadi sebelumnya kan kita udah ya dipraktekkan ya. Jadi teman-teman tinggal Maven, kalau mau ngehapus clean, lalu pengen compile, pengen langsung ngetes, habis tes hanya langsung package. Nah, ini bisa seperti ini. Jadi bisa langsung digabungin semuanya. Jadi bayangin. Nah, selesai. Nah, di sini lihat ada building jar. Nah, di sini lokasi file jar-nya. Jadi teman-teman itu nanti si Maven akan nge-build satu buah jar. Jar itu adalah Java Archive. Nah, ini kita buka. Nah, ini sudah ada. Ini adalah aplikasi kita. Jadi ini adalah aplikasi kita yang nanti di-running di server dan sebagainya ini. Jadi belajar Apache Maven ini. Nah, teman-teman untuk nge-runningnya sebenarnya bisa menggunakan perintah java -jar belajar, masuk ke dalam folder target dulu ya. Target, belajar, Apache Maven jar. Enter, nanti dia akan di-running. Cuma kebetulan kita belum setting siapa main kelasnya. Jadi di sini dia error ya, no main manifest attribute. Jadi tidak diketahui nih main kelasnya yang mana gitu ya. Nah, hal ini nanti kita akan praktekkan di pembuatan distribution file. Tapi sekarang minimal teman-teman sudah tahu dulu. Jadi proses kompilasinya, proses testingnya, bahkan proses bikin jar package-nya, itu semua sudah diotomatisasi oleh si Apache Maven. Jadi kita cukup pakai perintah satu baris, udah kelar semuanya. Sekarang kita akan bahas tentang dependensi. Proyek aplikasi itu jarang sekali berdiri sendiri ya, jadi biasanya membutuhkan dukungan dari pihak lain, seperti contohnya tool atau library. Tanpa build tool seperti Maven, untuk menambahkan library dari luar, kita harus melakukannya manual. Nah, biasanya dilakukannya dengan cara kita download file jar-nya dari library lain ya, punya orang lain kah atau punya kita sendiri, itu di-download di laptop kita, habis itu disimpan di dalam project-nya. Nah, itu manual banget ya. Bayangin kalau dependensi orang lain itu butuh dependensi orang lain lagi. Dan itu kan banyak banget kayak gitu ya. Itu ribet banget gitu ya kalau kita maintain-nya. Nah, untungnya dengan Apache Maven itu mendukung namanya dependensi management, di mana kita tidak perlu memanage secara manual proses penambahan dependensinya. Jadi kita tinggal masukkan aja dalam bentuk XML tag ya, dependensi. Nanti si Maven itu akan download, kalau dia ternyata butuh library lain, maka dia akan download lagi yang lainnya. Seperti itu. Saat kita menambahkan dependensi ke dalam project Maven, kita harus menentukan scope dependensi tersebut. Ada banyak scope yang ada di Maven, namun sebenarnya hanya beberapa saja yang sering kita gunakan. Nah, ini saya sebutkan 2 saja ya, sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya, teman-teman bisa pelajari nanti di Maven-nya. Nah, di sini ada compile, jadi kalau teman-teman nambah dependensi, default-nya adalah scope-nya compile. Apa sih maksudnya scope compile? Scope compile itu adalah artinya dependensi tersebut bisa digunakan pada source code teman-teman, pada unit test teman-teman, dan ketika dijalankan pun si dependensi itu akan di-include. Seperti itu. Nah, lalu ada juga scope-nya test. Nah, kalau scope-nya test ini berarti udah jelas ya, test. Jadi artinya si dependensi tersebut cuma bisa diakses dari source code untuk tes. Jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman pengen bisa diakses dari dua-duanya, teman-teman gunakan compile. Kalau teman-teman cuma pengen diakses dari tes, gunakan tes. Ini contohnya, jadi sebelumnya kalau teman-teman buka project Maven-nya kan ada POM XML, di dalamnya ada tag dependencies, di mana di dalamnya kita bisa masukkan dependensi. Ini yang contoh yang sudah ada. Jadi di sini ada dependensi, cara menambahkannya, lalu ada group ID-nya, ada artifact ID-nya, ada version-nya, ada scope-nya. Nah, ini scope-nya. Ini scope-nya test ya, artinya JUnit ini cuma bisa diakses ketika di source code test. Di source code yang bukan test itu nggak bisa. Jadi kalau teman-teman perhatikan, di sini kita buka yang POM XML. Nah, di sini ada bagian dependensi. Di sini ada JUnit,
ya, JUnit versinya 4.11. Scope-nya tes. Ini scope-nya kalau teman-teman kontrol spasi gitu ya, ini banyak. Nah, teman-teman tinggal pelajari. Yang biasa dipakai rata-rata compile dan juga tes. Ini kalau teman-teman buka di external library, nah di sini sudah ada Maven JUnit. Ini secara otomatis ditambahkan, lihat. Jadi kita nggak perlu manual lagi. Karena ini scope-nya tes, maka cuma bisa diakses dari tes ini. Ini contohnya library-nya ada di ini. org JUnit test ya. Ini bawaan dari ini. Nah, kalau teman-teman coba paksa di sini, ini di source code-nya ya, bukan tesnya. Nah, ini tidak bisa. Jadi ini tidak bisa karena scope-nya di sini cuma tes. Sekarang kita akan coba menambahkan library. Saya akan coba tambahkan library yang sederhana. Untuk mencari dependensi, teman-teman bisa menggunakan ini. Ini ada 2 tempat untuk mencari dependensi. Search.maven.org, ada mavenrepository.com. Tinggal buka saja. Saya contohnya akan buka menggunakan search maven.org. Di sini saya akan cari yang Google JSON. Ya. Nah, saya dapat yang com Google Code JSON. Ini saya perbesar. Nah, ini saat ini versinya 2.86 ya. Kalau teman-teman pengen lihat semua versi, ya diklik di sini. Ini semua versinya keluar tuh. Ini saya pakai yang terbaru, 2.86, saya klik. Nah, ini adalah halaman detailnya. Ini caranya teman-teman menambahkan library simple. Ini udah ada dikasih tahu ya. Kalau pakai Apache Maven seperti ini, kalau Gradle seperti ini, dan yang lain-lain. Ada banyak tuh, lihat. Nah, kita akan pakai yang Maven ya. Ini saya copy, klik tombol ini. Baik lagi ke project. Di sini saya tambahkan, di sini tinggal enter. Nah, tambahkan. Setelah itu, setelah teman-teman save, jangan lupa di reload ya Maven project-nya. Biar dia download, jadi saya reload. Nanti dia akan download. Nah, kayaknya udah selesai downloadnya, lumayan cepat. Nah, di sini teman-teman perhatikan di sini ada Google JSON. Ya, ini udah ada, lihat nih, package-nya, ada kelas-kelasnya, ada sebagainya. Nah, jadi simpel banget ya, teman-teman cuma tambahkan ini doang, nanti otomatis di-download file jar-nya. Ini ada JSON 286 jar. Oke, selanjutnya teman-teman di sini sekarang kita bisa menambahkan. Contohnya di sini saya akan buat sebuah kelas. Namanya person. Saya tambahkan name. Saya tambahkan getter dan setter. Saya tambahkan constructor. Selesai. Lalu di sini kita akan buat, ini saya hapus, JSON sama dengan new JSON. Setelah itu saya bikin person ya. Eko Kurniawan Kennedy. Setelah itu saya akan convert menjadi JSON menggunakan Google JSON ini. Jadi JSON.to.json ya. Person. Ini string JSON. Lalu kita akan print out si JSON-nya. Ini kalau kita running, hasilnya kita lihat. Nah, keluaran seperti ini. Bentuknya jadi JSON. Nah, artinya sekarang kita sudah bisa lihat pakai library dari third party atau library orang lain ya. Ini. Jadi secara otomatis teman-teman udah nggak perlu mikirin lagi gimana cara download si jar-nya, masukin ke project-nya, itu nggak perlu. Itu semua sudah di-handle sama si Apache Maven. Nah, jadi saat teman-teman menambahkan dependensi, sebenarnya ada istilahnya repository. Repository itu lokasi di mana si jar itu tersedia. Nah, jadi saat teman-teman ngelakuin dependency management sama si Maven, jadi si Maven itu akan nyari di repository. Repositorinya banyak sebenarnya, ada Maven Central dan sebagainya. Nanti dia akan download, nanti akan disimpan ke dalam project kita. Nah, gimana kalau misalnya teman-teman pengen menambahkan repository baru? Kan defaultnya cuma repository bawaan Maven ya. Mungkin perusahaan teman-teman pengen bikin repository sendiri, itu bisa. Nah, gimana kalau teman-teman pengen menambahkan repository yang baru di luar dari repository bawaan si Maven-nya? Nah, teman-teman bisa juga tambahkan. Ini contohnya menambah repository. Ini contohnya ada repository yang open source punya blibli.com. Ini teman-teman bisa tambahkan seperti ini. Jadi tambahkan tinggal repositories, tambahkan repository, ID-nya apa,
name-nya apa, lalu di sini masukkan lokasi URL repositorinya. Nanti secara otomatis si Maven tidak hanya akan cari jar-nya di default repository bawaan si Maven, tapi juga akan mencari di directory di URL ini. Jadi ini kalau teman-teman mau menambahkan. Jadi tinggal tambahkan aja ya, simple sebenarnya. Jadi di bagian POM XML, di sini, di bawah teman-teman silakan tambahkan repository. Seperti ini. Jadi tinggal tambahkan repository, ID-nya apa gitu ya. ID ini sampel aja ya. Name-nya apa, name. URL-nya di mana. Silakan tambahkan URL-nya. Seperti ini. Jadi ini pastikan ada dulu ya, karena nanti si Maven akan nyari juga dari sini. Ini saya komen aja, karena saat ini memang kita tidak butuh, karena tidak punya repository yang lain. Tapi nanti mungkin beberapa aplikasi atau library orang lain mungkin ada juga yang punya repository sendiri. Jadi teman-teman tinggal tambahkan aja di bagian repository ini. Sekarang kita akan bahas tentang Maven Properties. Maven itu mendukung properties untuk menyimpan data konfigurasi. Jadi kalau teman-teman pengen nyimpan data konfigurasi, teman-teman bisa masukkan ke dalam propertiesnya milik si Maven. Fitur ini sangat memudahkan kita ke depannya ya, karena dibandingkan kita melakukan hardcode konfigurasi di dalam Maven, kita bisa buat dalam tag properties ini. Ini cara membuatnya, jadi di POM XML itu ada bagian yang namanya properties. Teman-teman bisa masukkan propertiesnya di sini dengan cara pakai tag nama propertiesnya, lalu diisi value propertiesnya. Contohnya di sini saya memasukkan junit.version ya. Oh, tinggal dimasukkan ini. Nah, nextnya nanti teman-teman bisa akses ini menggunakan atribut junit.version. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba, oh saya pengen ganti versi junitnya, tinggal ganti di sini aja. Nggak perlu searching lagi ke semua POM XML-nya, lalu dirubah satu-satu junitnya, itu nggak perlu ya. Oke, misalnya di sini. Jadi di sini di bagian properties ya, ini sudah ada beberapa sebenarnya. Nah, di sini kita bisa tambahkan yang baru, bebas, misalnya junit.version. Lalu saya akan copas yang ini. Nah, seperti ini ya. Lalu saya juga pengen yang ini, JSON, jadi JSON.version. Nah, seperti ini. Lantas kalau kita sudah bikin propertiesnya, gimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya simple, teman-teman cukup menggunakan seperti ini. Tanda dolar, kurung kurawal, nama propertiesnya, kurung kurawal tutup. Jadi seperti ini. Oke, jadi kita ganti ya yang ini. Yang ini kita ganti, nggak perlu hardcode. Berarti ininya, versinya, tinggal junit version. Ini juga sama, tidak perlu kita hardcode, jadi kita bisa JSON version. Oke. Jadi dengan begini kalau tiba-tiba teman-teman, oh saya pengen ngeganti versionnya, ya tinggal ganti di sini. Saya pengen ngeganti version JUnit, tinggal ganti di sini. Jadi teman-teman kalau mau tambahkan properti silahkan di sini. Nanti kalau mau ngakses di dalam sini ya, mau ngakses itu tinggal menggunakan seperti ini. Ini enak banget kalau misalnya suatu saat nanti kita akan belajar tentang multi-module project, di mana kalau multi-module mungkin ada beberapa modul yang include library yang sama. Dibanding teman-teman rubah-rubah semua di tiap modulnya, teman-teman cukup ganti di satu tempat di propertiesnya, nanti semua otomatis keganti. Jadi ini lebih simple. Jadi ini fitur bawaan si Maven-nya untuk menambahkan properties. Jadi silakan teman-teman manfaatkan si fitur properties ini dengan baik ya. Sekarang kita akan bahas tentang membuat distribution file. Secara default, Maven itu mendukung pembuatan distribution file menggunakan lifecycle yang namanya package, yang sudah pernah kita praktekkan ya. Nah, tapi ada problem di situ. Jadi problemnya adalah distribution filenya berupa file jar yang berisikan binary code dari kita. Dependensi yang lain itu tidak dimasukkan ke dalam situ, karena kan dependensi lain itu bentuknya jar juga ya. Jadi di sini ada problem nih. Jadi cuma ada jar kita doang. Jar orang lain itu nggak di-include-kan di dalamnya. Jadi kalau misalnya dijalankan itu nggak akan jalan. Kenapa? Karena dependensi orang lainnya otomatis missing ya, atau hilang. Nah, terus gimana kalau kita pengen beneran bikin distribution file? Jadi nggak cuma jar kita yang di-build, tapi kita pengen include jar-jar milik orang lain atau library lain. Nah, untungnya ada banyak sekali plugin untuk melakukan hal ini. Contohnya, ada yang namanya assembly plugin.
Jadi ini salah satu plugin yang bisa kita gunakan untuk membuat distribution file beserta dependensi yang kita butuhkan, yaitu assembly plugin namanya. Jadi ini salah satu doang ya. Sebenarnya ada banyak banget, tapi ini salah satunya. Nah, ini detailnya di halaman ini teman-teman nanti kita lihat. Jadi tidak hanya assembly plugin, sebenarnya masih banyak plugin yang lain. Nah, untuk membuat distribution file menggunakan assembly plugin ini, kita bisa menggunakan perintah maven package, habis itu assembly.2 single. Nah, untuk lebih detailnya kita lihat di halaman dokumentasi di sini, cara penggunaannya. Jadi ini adalah maven assembly plugin ya. Ini untuk ngebundle binary filenya menjadi satu. Jadi di sini caranya simple sih, di bagian plugin berarti kita tinggal tambahkan ini maven assembly plugin, lalu tambahkan konfigurasi ini jar with dependency. Ini biar lebih simple, saya akan copas saja ya di sini. Ini kita copas. Jadi di sini teman-teman di bagian plugin ya, kita tambahkan plugin baru, tambahkan ini. Lalu setelah itu kita kan kalau misalnya kita pengen misalnya habis selesai ini kita pengen dia dibundle jadi satu jar. Kita bisa menggunakan ini. Bukan satu jar sih, jadi satu distribution file gitu. Jadi ini kita bisa gini, execution-nya silakan dicopas. Jadi di bagian sini tambahkan execution. Nah, selanjutnya kan kalau misalnya kita bikin aplikasi, itu kan harus ditentukan kan main filenya di mana. Jadi defaultnya itu si jar itu nggak ngerti main filenya di mana. Nah, kita bisa ngasih tahu si assembly plugin ini di mana main filenya itu dengan menambahkan ini. Ngasih tahu nama kelasnya yang main kelasnya mana. Itu di bagian configuration kita bisa tambahkan arsip ini. Manifest main kelasnya di mana. Jadi bagian configuration ya di sini kita tambahkan. Nah, seperti ini. Ini lokasi main kelas kita. Ini saya close dulu. Main kelasnya kan di sini ya. Jadi saya ganti ini programmer zaman now maven app. Nah, ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita bisa gunakan maven assembly plugin. Sebenarnya masih banyak plugin-plugin yang lain. Teman-teman mungkin kalau misalnya nggak cocok sama pluginnya, teman-teman bisa cari plugin lain. Banyak banget ya. Ekosistem maven itu udah banyak banget. Jadi teman-teman nggak akan kekurangan kalau pakai maven. Nah, udah gitu aja harusnya ya. Kalau pengen lebih detailnya, teman-teman bisa baca detailnya di halaman dokumentasi ini. Nah, selanjutnya untuk menjalankannya, teman-teman bisa menggunakan perintah maven package assembly single. Jadi di sini kita buka terminal, jadi tinggal kita maven ya, package. Ini saya clean dulu aja ya, biar bersih. Clean, package, assembly, single, bener nggak? Assembly single ya. Enter, kita tunggu. Dia akan download dulu pluginnya, kita tunggu saja, nggak masalah. Oke, cepet. Selesai, nah selesai. Selesai, kita akan jadi satu jar file di sini. Nah, ini. Jar filenya ini belajar Apache Maven, ini bawaan yang defaultnya, bawaan yang punya kita. Nah, ini yang sudah di-include sama dependensinya. Di sini ada jar with dependency. Ini kalau teman-teman buka menggunakan folder gitu ya. Ini coba saya buka. Di sini. Ini lihat kita target. Di sini. Oh, di mana ya? Di sini ya? Ups, sorry, salah. Di development, di YouTube, belajar Maven. Mana belajar? Oh, ini Apache Maven. Target ya. Nah, ini kan ada beberapa file. Nah, ini yang Apache Maven yang biasa. Kita lihat filenya ukurannya cuma 4 KB ya. Karena isinya cuma binary code punya project kita doang. Nah, kalau yang jar with dependency isinya, kalau teman-teman buka, ini ada 200 KB. Jadi semua library yang kita butuhkan sudah ada di dalam sini. Jadi teman-teman bisa langsung jalankan ini. Jadi kalau misalnya kita jalankan di sini, ini kalau teman-teman coba jalankan Java min jar gitu ya, target. Yang pertama yang ini dulu, ya. Yang default package-nya, ini kalau di running ini error. Errornya nggak ada, nggak bingung main kelasnya di mana gitu ya, nggak ketahuan. Tapi kalau misalnya teman-teman sekarang jalankannya yang ini, kita lihat. Nah, lihat, dia jalan dengan sempurna. Jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman pengen ngebundle semua dependensinya, habis itu
di merge dalam satu jar, dan sehingga kita bisa tinggal running saja aplikasi Java-nya, itu kita bisa menggunakan assembly plugin contohnya. Jadi ini cara membuat distribution file. Nah, dengan begitu, dari hasil jar ini ya, yang udah siap tinggal dijalankan, tinggal pertanyaannya teman-teman mau dikemana ini? Mau di running di server silakan, mau dibikin misalnya Docker image contohnya yang sekarang lagi populer kan Docker, ya silakan, bisa juga. Sekarang kita akan bahas tentang multi-module project. Saat kita membuat aplikasi dan ukuran aplikasinya sudah sangat besar, kadang ada baiknya kita buat aplikasinya dalam bentuk modular. Jadi misalnya kita akan pecah-pecah aplikasi kita dalam beberapa modul. Misal saja ada modul model atau data, modul controller, modul view, modul service, modul repository, dan yang lain-lain. Tergantung kita pengen splitnya ya sebagai modul apa aja. Nah, untungnya Maven sendiri sudah mendukung pembuatan project yang berisikan multimodul. Jadi, teman-teman nggak usah khawatir soal ini. Untuk membuat modul baru di project yang sudah kita bikin sebelumnya ya, itu kita simple banget sebenarnya. Jadi, teman-teman cukup bikin folder di dalamnya, lalu tinggal tambahkan setting di dalam pom.xml. Jadi, mirip kayak kita bikin project Maven biasa. Modul itu kalau di Maven itu harus punya parent, di mana ya parentnya yang project yang pertama kali kita bikin. Lalu kan di dalamnya kita bikin folder. Nah, jadi parentnya itu adalah yang di atasnya itu. Jadi pom XML yang di atasnya. Selanjutnya di parentnya pun kita harus registrasikan si modulnya. Jadi ngasih tahu kalau project ini adalah multimodul. Oke, kalau masih bingung nggak masalah, kita akan langsung praktekkan. Jadi pertama, teman-teman, ini adalah konfigurasi modulnya. Jadi sebelumnya kita back dulu ke project. Jadi di sini kita akan bikin dua modul ya. Modul pertama, jadi teman-teman silakan bikin directory. Di sini adalah belajar Apache Maven data ya. Kita simpan nanti datanya di sini. Lalu di sini kita bikin directory belajar Apache Maven app. Nanti aplikasinya kita akan simpan di app ini. Oke, selesai ya. Jadi cukup kita bikin dua modul. Nah, problemnya adalah saat teman-teman bikin si project yang ini, belajar Apache Maven menjadi multimodul, maka teman-teman tidak akan bisa menyimpan source code di sini lagi. Jadi teman-teman menyimpan source code-nya sekarang harus di dalam si modulnya. Jadi nanti tipe project-nya pun akan diganti. Ini tipe project-nya default-nya itu adalah jar. Nanti teman-teman harus ganti menjadi pom. Jadi nanti di sini yang source ini harus teman-teman pindahkan ke dalam app atau ke dalam data. Oke, kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama yang teman-teman perlu lakukan adalah teman-teman bikin konfigurasi modulnya. Jadi bikin pom XML di tiap modulnya. Teman-teman perlu tentukan parent-nya siapa. Simple sih parent-nya berarti yang pom XML ini parent-nya. Lalu sesuaikan artifak ID-nya, group ID sama version dari si parent-nya. Lalu di sini teman-teman tambahkan artifak ID untuk nama dari si modulnya. Biasanya sih sama dengan nama foldernya. Oke, jadi di sini saya akan buat namanya pom.xml ya. Lalu di sini juga sama pom.xml. Oke, selanjutnya biar lebih gampang saya copas yang ini, saya copy, paste di sini, tapi selanjutnya kita hapus semua bagian. Nah, ini. Di sini teman-teman harus ada parent. Simple parent-nya siapa? Parent-nya ya si project pom XML yang ini ya, yang paling atas. Jadi di sini saya copas yang ini. Nah, ini parent-nya. Lalu kita harus kasih tahu ini modul ini namanya siapa. Jadi kita tambahkan artifak ID. Ini biasanya sama dengan nama foldernya. Jadi belajar Apache Maven, Apache Maven app, yang ini app ya. Nah, oke, setelah selesai saya akan copas yang ini, pindahkan ke yang sini, yang data ini. Ini saya ganti menjadi data. Selesai ya, udah selesai. Nah, setelah selesai, kita kan berarti udah berhasil nih bikin dua modul ini, yang app sama data. Nah, selanjutnya di parent ini teman-teman harus kasih tahu kalau ini sekarang menjadi multimodul. Caranya gimana? Caranya di sini teman-teman harus kasih tahu packagingnya udah nggak lagi jar, tapi adalah pom. Ya. Nah, selanjutnya teman-teman tambahkan modul. Jadi di sini teman-teman bisa tambahkan modul seperti ini. Oh ya, ada di slide-nya sih. Nah, ini. Ya, teman-teman bisa tambahkan modules ya. Lalu nama-nama modulsnya. Jadi di sini modul kita masukkan data dan juga saya copas lagi app. Nah, selesai seperti ini.
Nah, sekarang kita akan reload si Maven-nya. Saya klik tombol reload. Otomatis sekarang ada 3 modul ya, modul root-nya atau parent-nya, modul app, dan modul data. Selanjutnya, udah selesai semua. Selanjutnya yang kita lakukan adalah sekarang kita akan pindahkan si source code-nya yang di sini. Ini misal saya akan pindahkan ya, saya akan drag ke dalam app ini. Teman-teman tidak usah khawatir dengan dependensinya. Ya, di sini ini kan udah berhasil pindah. Nah, dependensinya kan di sini saya tidak menambahkan Google JSON, nggak masalah karena apa yang ada di parent. Jadi dependensi yang ada di parent ini akan otomatis diturunkan ke dalam si modul-modulnya. Jadi otomatis yang ada JUnit di test dan juga JSON di dalam compile ini secara otomatis akan dimasukkan ke dalam si app dan juga data. Nah, kalau sudah dipindahkan ya, ini kan jadi kayak gini nih. Nah, teman-teman bisa reload lagi. Reload Maven-nya. Nah, sampai sudah berupa si project seperti ini. Oke, setelah selesai, berarti sekarang udah kelar. Nah, next-nya misalnya teman-teman pengen pisahin ininya, yang datanya kan person. Kita akan pindahkan ke Maven yang data ini. Jadi di sini kita akan bikin directory. Jadi teman-teman bikin directory ini ya, source, src, main, java. Enter, jadi bikin folder source, bikin main, terus java. Di sini teman-teman bikin package yang sama kayak ini, programmer zaman now Maven. Jadi di sini saya akan bikin sebuah package programmer.zaman.now.maven. Selesai. Lalu saya akan pindahkan yang person ini ke dalam sini. Saya klik refactor, continue, selesai. Udah pindah ya. Jadi sekarang personnya ada di sini. Nah, sekarang kita lihat app ini. Nah, problemnya di sini adalah si personnya sekarang error. Dia nggak ketemu. Nah, kenapa nggak ketemu? Ya sederhana sih, karena ada di modul yang berbeda. Artinya, teman-teman sebenarnya kalau dibikin multi-modul, by default modul ini saling terisolasi. Jadi, teman-teman tidak akan bisa mengakses data atau kelas yang ada di modul yang lain. Nah, gimana kalau teman-teman memang butuh data yang di modul ini? Simple, teman-teman cukup tambahkan di dependensinya. Jadi, caranya kalau teman-teman butuh modul lain, teman-teman di dependensi tinggal tambahkan grup ID-nya sama ya, kayak parent-nya, artifact-nya, tinggal masukkan nama modulnya, lalu versi dari si modulnya. Kalau versinya kan sama-sama kayak parent-nya, jadi teman-teman bisa pakai kayak gini, project.version. Jadi di app sini, saya di sini bisa tambahkan dependensi ya, grupnya adalah programmer zaman now, lalu ini data, versionnya biar saya nggak harus hardcode, saya bisa ikutin si parent-nya. Jadi project version, nah seperti ini. Lalu kita reload lagi Maven-nya. Selesai, kita buka app lagi. Nah, sekarang sudah tidak terjadi error. Dan sekarang aplikasi kita sudah menjadi multimodul. Jadi sudah ada ini. Kalau teman-teman pengen nambahin lagi modul, ya silakan tinggal tambahkan lagi modulnya. Jangan lupa diregistrasikan lagi di sini. Di sini ya. Oke, sekarang kita kan udah kelar. Kita akan coba compile lagi. Jadi saya akan clean. Jadi di sini teman-teman sama. Jadi cukup Maven clean untuk menghapus semuanya, habis itu package untuk mempackage, dan assembly ya, single untuk bikin si ininya distribution filenya. Enter, kita tunggu sampai kelar. Selesai. Nah, hasilnya di mana? Hasilnya itu tergantung teman-teman main kelasnya di mana. Main kelas di sini kan kita disimpannya di app ya, di modul app. Jadi di modul app di sini ada target. Nah, di sini ada jar with dependensinya. Jadi teman-teman bisa ketikkan java minjar, belajar Maven app, target, belajar yang ini, yang jar with dependency. Enter, nah, selesai, keluar. Jadi sama seperti yang sebelumnya. Jadi sekarang kita sudah berhasil bikin Maven project yang multimodul. Nah, rata-rata sih nanti di kerjaan kalian pasti bikinnya multimodul ya. Jadi teman-teman pasti bikinnya yang multimodul seperti ini. Jadi jarang banget kita bikin di satu modul yang kalau apalagi source code-nya udah banyak, itu jarang banget. Biasanya kita akan split menjadi beberapa modul seperti ini.
Sekarang kita akan bahas tentang dependensi manajemen. Saat proyek kita sudah sangat besar, kadang kita sering menggunakan banyak sekali dependensi ya. Nah, masalahnya dengan banyaknya dependensi adalah jika kita salah menggunakan dependensi yang sama, namun ternyata versinya kita set berbeda di beberapa modul, maka ini akan bermasalah. Entah aplikasinya nggak jalan ataupun bakal ada banyak error. Maven sendiri mendukung fitur yang namanya dependensi manajemen, di mana kita bisa mendaftarkan dependensi di sebuah parent modulnya, beserta versinya, jadi detail ya. Lalu kita menambahkan dependensi tersebut di modul tanpa harus menggunakan versinya. Nah, dengan demikian nanti otomatis versi dari dependensinya akan selalu sama tiap modulnya. Secara otomatis versi dependensi akan sama dengan yang ada di dependensi manajemen yang ada di parent modul. Seperti apa sih dependensi manajemen itu? Jadi di parent modulnya kita akan tambahkan bagian yang namanya dependensi manajemen. Lalu kita masukkan list of dependensi di dalam si dependensi manajemennya ini. Teman-teman harus masukkan di sini semuanya, nanti otomatis teman-teman bisa pakai di modul-modulnya tanpa harus menyebutkan versi yang akan kita gunakan, karena dia akan otomatis nge-reference ke dependensi yang ada di dependensi manajemen ini. Jadi, sebelumnya kalau teman-teman di parent-nya kan kita set langsung dependensi ya. Nah, problemnya adalah kalau kita set dependensi ini, maka semua modul, entah itu app dan data, dia akan otomatis nge-include dependensi ini. Padahal idealnya mungkin kita cuma butuh nge-include kalau memang butuh. Contohnya di data ini kita nggak butuh sebenarnya. Nggak butuh unit test, nggak butuh juga JSON. Ya. Karena memang isinya cuma data pojo istilahnya. Jadi cuma plain old Java object, jadi cuma data objek, habis itu yang ada getter-setternya Java Bean. Jadi nggak butuh yang lain sebenarnya. Jadi ini bisa kita pindahkan ke dependensi manajemen. Nah, seperti ini. Nah, kalau teman-teman coba reload project-nya, ini nanti bakal error. Si app ini bakal error. Oh, ininya ya, kita buka source code-nya. Nah, JSON ini otomatis error. Kenapa? Karena sekarang kan udah nggak didependensi lagi ya, artinya dari si parent-nya sendiri dia tidak punya dependensi. Otomatis semua ini tidak punya dependensi juga, baik itu app ataupun data. Kalau data tidak error ya, karena memang kita nggak butuh dependensi apa-apa. Tapi yang si app ini dia butuh dependensi JSON. Jadi di sini otomatis error. Lantas kalau kita pengen mendaftarkan ya dependensi ke dalam si modul kita cukup tambahkan dependensinya saja, tanpa harus memasukkan si versinya. Jadi contohnya, oh ya, di dependensi manajemen tadi saya kelewat, ini juga teman-teman boleh menambahkan dependensi modul bawaannya. Jadi contohnya di sini belajar, Apache, Maven, data gitu ya. Ini modulnya yang versinya samain sama parent project version. Nah, seperti ini. Ini juga boleh. Jadi nanti ketika ada yang mau include lagi si Maven data ini, belajar Apache Maven data, tidak perlu nge-include lagi versionnya. Jadi seperti ini. Jadi nanti di app ini, di modul app ya, di POM-nya, di sini kita, nah lihat di sini udah ada dependensi manajemen, ini kita nggak perlu lagi masukkan versionnya. Lalu di sini teman-teman bisa tambahkan juga yang ini ya, yang JSON. Ini tidak perlu lagi di set versionnya lagi. Nah di sini kalau teman-teman lihat di sini ada icon. Icon ini kalau di di IntelliJ IDEA ini menandakan kalau ini adalah dependensi manajemen dan dia nge-refer ke yang ini. Nah di sini. Nah ini ada yang ke bawah berarti ada yang pakai. Ini juga yang ke bawah ada yang pakai. Nah seperti ini. Di sini juga kita butuh unit test ya, jadi ini saya copas. Ya, di sini saya butuh unit test, saya tidak perlu memasukkan versionnya lagi. Nah, seperti ini. Otomatis seperti ini. Jadi di sini kita nggak perlu masukkan versinya lagi. Dengan demikian berarti nanti siapapun yang pakai JSON ini, versinya akan selalu sama dengan yang ada di dependensi manajemen ini. Siapapun yang nge-include JUnit, dia selalu akan sama dengan yang di dependensi manajemen tadi. Jadi kita akan bisa memastikan bahwa semua versi library-nya bakal sama. Jadi tidak ada istilahnya ada dua modul yang pakai library yang berbeda, itu nggak akan pernah kejadian. Jadi ini enak banget dan memastikan aplikasinya tidak bermasalah. Oke, sekarang kita reload lagi.
Selesai, kita lihat app-nya. Nah, sekarang sudah jalan seperti biasa. Nah, untuk memastikannya, kita akan coba lagi. Jadi, Maven clean ya. Setelah itu, Maven clean compile, package, assembly, single. Selesai, kita coba Java minjar belajar Apache Maven app, lalu target. Pilih yang ini, yang with dependency, enter, jalan. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya sama yang sebelumnya. Yang membedakan adalah sekarang kita menggunakan dependency management. Jadi idealnya teman-teman saat bikin project silahkan gunakan dependency management. Biar teman-teman nggak perlu nge-hardcode si versi dependensi di tiap modulnya. Jadi cukup tambahkan group ID sama artifact ID, nanti yang versionnya akan ngikutin dari si dependency management ini. Selesai sudah materi tentang Apache Maven. Nah, nextnya kalau teman-teman sudah belajar, nah nextnya lanjut kemana ya kira-kira yang bagus, yang cocok setelah belajar ini. Nah, nextnya teman-teman kalau bisa setelah belajar Apache Maven ini, teman-teman belajar yang namanya Java Unit Test. Sebelumnya kan kita bahas sedikit ya tentang JUnit dan sebagainya. Nanti teman-teman kalau bisa detailkan lagi di materi Java Unit Test. Selain itu teman-teman juga perlu improve Java Collection teman-teman. Jadi nextnya itu teman-teman perlu belajar yang namanya Java Stream. Nah, setelah itu teman-teman bakal lanjut belajar yang namanya Java Database. Nah, untuk Java Database teman-teman nanti perlu ngerti tentang driver dan sebagainya. Dan itu pun ada hubungannya nanti sama dependensi manajemen. Dan semua ini nanti akan kita buat ya materi-materinya juga. Jadi teman-teman jangan lupa mungkin klik notifikasi di channel Programmer Zaman Now biar tidak ketinggalan ketika ada video terbaru dari channel Programmer Zaman Now. Mungkin sekian aja materinya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya kalau misalnya teman-teman suka silahkan like dan juga jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain juga dapat manfaatnya ya. Oke, akhir kata saya ucapkan salam Programmer Zaman Now. Bye-bye.